Demi belajar hidup sederhana, orang ini mengasingkan diri di sebuah danau terpencil selama 2 tahun. Kita kenalan sama Henry David Thoreau di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian tertarik dengan apa yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk support channel ini. Sebelum lanjutin video hari ini, kami mau kenalin kalian sama sponsor video hari ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Buat teman-teman yang kepingin berinvestasi tapi bingung mau mulai dari mana, investasi apa yang paling cocok buat pemula, kami mau rekomendasiin Deposito BPR by Komunal. Seperti e-commerce untuk Deposito BPR, aplikasi ini memungkinkan kalian terhubung dengan ratusan bank-bank BPR yang ada di seluruh Indonesia tanpa harus menginjakan kaki ke kotanya. Dengan hanya scrolling di aplikasi, kalian bisa pilih deposito mana yang paling menarik buat kalian, tinggal transfer uangnya dan bilet depositonya akan dikirimkan ke rumah. Segampang itu. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Tokoh yang kita mau bahas di video hari ini, dia punya rasa muak dengan dunia ini. Pernah nggak, Klau, merasa muak dengan dunia ini dan semuanya gitu? Iya pernah lah ya, kayak lelah gitu, kayak aduh udahlah pengen masuk ke gua aja gitu kan, kayak nggak pengen ketemu orang dulu gitu ya, capek. Betul, pengen menyendiri aja gitu ya, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Nah si Henry ini, karena nama belakangnya susah, kita panggil nama depannya aja ya. Thoreau tuh bacanya gimana ya? Nggak tahu ya. Itu mungkin ya oke lah. Daripada salah ya. Daripada salah nyebut ya kan, nama keluarga kan. Bapak Henry ini, dia akhirnya menyendiri di sebuah cabin di tengah hutan, di tepi danau Walden. Perenungan dia selama 2 tahun tinggal di dalam hutan ini dituliskan dalam sebuah buku judulnya Walden. Kalau teman-teman ingat, tahun lalu ada sebuah K-drama yang hits banget tentang seorang pengangguran serba bisa ya yang tinggal di kota pesisir pantai, namanya Hometown Cha-Cha-Cha, Mr. Hong Du-sik ya, kalau teman-teman ingat. Ini buku yang ditampilkan di drama tersebut. Jadi salah satu buku yang kayak dia sambil kelihatan ganteng terus lagi baca buku itu gitu. Biar jadi makin ganteng biar gitu jadi ya. makin ganteng. Nah, Hong Du-sik kan karakter yang menarik ya. Dia sebenarnya investment banker, terus dia menyesali keputusannya, kok gua duniawi banget ibaratnya gitu. Terus mungkin uangnya udah cukup, mungkin udah fire juga nggak diceritain, terus dia pulang kampung ya kan. Akhirnya dia di desa itulah menjadi able-bodied person, bantuin semua orang, segala kerjaan dikerjain, mulai dari ngupas ikan, ganti lampu, sampai bersihin sampai nyupir semua dikerjain gitu. Nah, dia dicitrakan membaca buku Walden ini gitu. Nah, ternyata kisah dibalik tertulisnya buku Walden ini sama menariknya dengan Hometown Cha-Cha-Cha, dan kita mau share ya di video kali ini. Bagaimana Ibu Claudia? Iya. Ya udah. Iya, jadi maksudnya mungkin tadi kalau ngomongin Walden nggak ada yang tahu ya siapa apa ini buku apa, Henry Thoreau ini siapa, tapi begitu ngomongin Hong Du-sik ya mungkin ini langsung ibu-ibu di sini senyum-senyum ya. Terngiang-ngiang senyum manisnya si Om satu itu ya. Si dimplenya ya kan? Dimple ya. Lesung pipitnya yang begitu dalam. Pandangannya gitu kan yang begitu sayu. Menghayati banget Ibu. Penasaran bukunya kayak gimana? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi kita sebelum bahas bukunya, kita akan kenal dulu siapa sih si Henry ini. Nah, Henry ini orang Amerika Serikat. Dia dilahirkan tahun 1817. Jadi long time ago ya, zaman dulu banget. In fact, pas gue mulai baca buku Walden tuh gue agak-agak takjub sama bahasa Inggrisnya, karena kan bahasa Inggris buku klasik ya agak butuh waktu untuk dibaca gitu. Jadi memang ini orang dulu ya gitu. Dan dulu banget. Dia lahir di tahun 1817 di mana terjadi tahun tanpa musim panas. Kenapa? Karena Gunung Tambora di Indonesia meletus di tahun 1815 dan letusannya itu begitu besar sehingga mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Wow, ini worldwide impact event ya terjadi gara-gara gunung meletus. Jadi
bisa dibilang sebenarnya Indonesia ini adalah salah satu inspirasi ya, jadi Wow, tarik terus Bu. di K-drama Hotel Caca Tarik gitu. terus. Seandainya Gunung Tambora tidak meletus ya, tidak akan ada Walden. Tidak akan ada Walden, Kalau tidak tidak akan- ada Walden, si Hong Du-sik tidak akan baca buku itu di mungkin Hong dia baca buku lagi probation, mungkin buku saya ya dibaca ya. Oke, saya suka komedinya makin ngawur nih Bu. Oke, jadi susah, itu tahun yang susah, tapi dari kecil ibunya si Henry ini orangnya frugal. Nah, dia dikenal frugal dan resourceful, jadi dia survive, keluarganya ini survive lah gitu. Survive dengan usaha apa? Nah, keluarganya punya perusahaan pensil. Actually, kalau teman-teman Google, inovasinya si Henry ini, dia sebenarnya inventor juga. Selain dia seorang filosofer, dia juga seorang inventor yang dia membuat pensil grafit yang sekarang teman-teman pakai itu, keluarnya tuh grafitnya tuh ke kertas ya, smooth gitu, terasa smooth. Nah, itu ada inovasi campuran rahasia yang dilakukan oleh Henry dan keluarganya, yang akhirnya ditiru gitu sama pabrik-pabrik pensil lainnya. Jadi dia salah seorang inovator yang juga penting. Tanpa pensil, ya mau tarik lagi garis merah apa lagi Bu? Ya, tanpa pensil masa kecil kita kan cukup suram ya gitu. Kalau kita mainnya pakai kapur terus mungkin banyak Bagaimana yang bengek gitu iya, ya. bagaimana apa founding fathers-nya Indonesia mau menulis naskah proklamasi ya kalau Ya, tidak ada itu pensil. pakai pensil. Nggak tahu sih. Oke. Tapi keterlibatannya di dunia pensil memensil ini juga yang mengakibatkan Henry tutup usia lebih awal. Dia meninggal di usia 44 tahun karena terjadi komplikasi pada paru-parunya dengan debu grafit yang biasa dihirupnya di pabrik. Gitu. Jadi ya itu ya, adik-adik pensil pakai buat nulis bukan dihirup. Bukan dihirup ya. Oke, ini mau ngomongin apa sih ini podcast kemana-mana? Iya, jadi bisa dilihat ya sebenarnya oke, dia lahirnya itu mungkin di keluarga sederhana di masa-masa yang serba sulit, tapi akhirnya keluarganya itu berhasil menjadi mendirikan bisnis ya yang cukup menghasilkan, dan tapi akhirnya dia tidak lantas berfoya-foya atau hidupnya hanya menikmati kekayaan dari bisnis pensilnya tersebut gitu. Betul. Yang menarik adalah justru dia meninggalkan segala Kekayaan kemewahan duniawi yang dia punya dan memilih untuk hidup di tepi danau Walden tersebut. Iya. Nah, penasaran nggak sefrugal apa kehidupan dia di Danau Walden sampai menginspirasi Hong Du-sik untuk balik ke kampung ya dari ibu kota Seoul. Oke, nah kita lihat ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip guys dengan apa yang dilakukan Hong Du-sik. Jadi si Henry ini dia berduka kan awalnya karena brother, ini nggak tahu kakak apa adiknya meninggal, dan dia berduka dengan dia menyendiri di Danau Walden ini. Frugal yang pertama, dia tinggal di sebuah pondok kecil yang sederhana. Jadi dia tinggal di sebuah pondok kecil di dekat Danau Walden. Nah, pondok ini dia bangun sendiri, ukurannya sekitar 40 square meter. Ini 40 square meter paling segede kamar tidur. 40 ya, 8 kali 5 ya. Ya. Ya, rumah sangat sederhana Rumah lah sangat ya. sederhana ya, dia bangun dengan tangan sendiri dan dia hanya menghabiskan bahan sekitar nggak sampai $30 untuk bahan. Jadi sangat frugal, sangat sederhana dia bangun cabin ini. Ya, nggak sampai $30 itu di tahun 1850-an ya mungkin kurang lebih. Kalau di zaman sekarang ya kurang lebih itu $1.000 Amerika, yang mana di dalam rupiah itu nggak nyampe 20 juta ya. Bangun rumah sendiri nggak nyampe 20 juta. Wow, luar biasa ya. Ya mungkin kalau 20 juta tuh di zaman sekarang aja buat teman-teman yang baru merantau ke ibu kota itu buat ngekos setahun ya itu, dan itu kosannya juga mungkin yang sederhana, dan kalau di ibu kota yang sederhana ya, kecuali agak ke pinggiran yang agak bagusan dikit. Jadi ya sederhana itu mungkin sederhana ya, dia tinggal di hutan, dia kabin yang dia bangun sendiri. Nah, kemudian dia hidup dengan kebutuhan esensial dia. Jadi selama dia tinggal di Danau Walden, Thoreau menjalani gaya hidup yang sederhana. Dia menyederhanakan kebutuhan hariannya. Dia menanam sayuran sendiri, dia mencari buah-buahan liar, dan dia menangkap ikan di danau untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dengan fokus pada kebutuhan esensial, ia menunjukkan mindful spending ya, kalau zaman sekarang orang bilang ya. Jadi ya frugality gitu kan, hanya mengkonsumsi yang dia butuhkan dan mengkonsumsi secara bijaksana. Itu. Lalu selanjutnya dia juga punya ritual nih. Ritual pagi bukan cek HP ya, bukan cek berapa yang like foto saya di Instagram tadi malam. Saya begitu tiap pagi, mohon maaf. Tiap pagi dia ngambil air. Jadi tiap pagi Henry berjalan ke Danau Walden yang tertutup es untuk mengambil air. Dia nggak bikin sistem pipa gitu ya, yang pakai keran dinyalain ke dalam kabinnya,
tapi dia menghargai ritual paginya itu, ngambil air dari danau yang beku. Jadi Henry menemukan kepuasan dalam melakukan tugas-tugas sederhana ketika dia berinteraksi dengan alam. Dia juga mengizinkan alam untuk menuntun waktu dan mengatur ritme hidupnya. Maksudnya tuh gimana? Jadi dia bangun ya pas matahari terbit, pas Kirain mungkin pas dia dengar ada miss call dari bos, dudut. gimana ya? Revisi, ulang. Kamu di mana? Saya udah di jalan, Pak. Padahal baru bangun. Udah OTW, Pak. Kita ngetawain orang kantoran. Saya juga masih ngantor, Pak. Oh iya, ini didengarkan mungkin di tengah-tengah macet ke pulang kantor Jumat sore. Minggir dulu, revisi dulu. Kirim ya. Tethering dulu. Oke, fokus ya. Oke, jadi si Henry ini dia bangun ya benar-benar pas matahari terbit sambil dengar burung-burung berkicau dia bangun. Nah pas udah malam ya dia tidak mencari-cari kesibukan, repot-repot bikin lampu, ya udah malam waktunya istirahat ya dia istirahat. Dia tidur. Sesederhana itu, jadi dia nggak bikin sistem aneh-aneh, nggak bikin hidupnya susah sendiri dengan membuat jadwal-jadwal yang ribet gitu ya. Udah sesimpel itu aja. Kalau waktunya udah terang ya bangun, udah gelap ya istirahat. Dan berikutnya si Henry ini sangat menghargai alam. Jadi dari kontemplasi dia hidup di tengah-tengah alam, dia nulis tuh di Walden gimana tuh hewan-hewan di sekitar dia, mereka hanya mengambil ketika mereka membutuhkan. Ketika mereka lapar, mereka makan. Mereka nggak ada tuh punya kulkas simpen daging buat besok, buat minggu depan gitu. Taruh di freezer, nggak ada gitu ya. Berbanding terbalik dengan kecenderungan manusia yang boros dan materialistik. Sehingga akhirnya dia mempertanyakan budaya konsumtif masyarakat pada umumnya. Jadi yang konsumtif bukan hanya masyarakat modern, masyarakat di zaman itu juga sudah mulai konsumtif ya gitu. Ya sebenarnya sih dari dulu ya, ini masalah konsumtif dan kemewahan ini kayaknya dari sepanjang sejarah peradaban manusia ya gitu. Betul. Nah jadi hubungannya tentang hidup frugal ya sebenarnya udah kelihatan sih dari nonton Hometown Cha-Cha-Cha, yaitu si Hong Doo-sik adalah banget. Iya. Kok gue iya ya. Adalah bantu dong ini ada brand nih di video ini. Oke. Ya jadi Hong Doo-sik itu hidupnya sederhana, serba bisa, apa-apa yang dia bisa usahakan sendiri, dia bisa bikin sendiri, dia bisa benerin sendiri, ya dia semuanya lakukan sendiri. Jadi nggak beli-beli atau nggak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya dia bisa kerjakan sendiri gitu. Bajunya itu kalau nggak salah juga ya udah cuman itu aja gitu ya, bukan yang macam-macam gitu ya. Buah yang bisa dipetik hari ini, Cek. Ini nggak enak. Pelajaran yang bisa dipetik hari ini dari Hong Doo-sik, kakak Hong Doo-sik maupun kakak Henry gitu ya. Kita belajar bahwa ya dari zaman dulu kala ada banget yang namanya gaya hidup konsumtif. Itu nyata. Ada di zaman apa saja dan di mana saja. Nggak cuma di Indonesia ya, ternyata di Amerika juga ada, di Korea juga ada. Dan kita butuh effort dan kesadaran dan usaha gitu ya untuk bisa menolak hidup seperti itu. Kenapa? Karena hidup seperti itu ternyata ya gak ada gunanya gitu ya. Buat apa sih kita capek-capek kerja, punya uang lebih banyak, terus habis uang lebih banyak, belanjanya juga lebih banyak. Terus kayak gitu, jadi seperti cycle yang gak ada habisnya ya. Tikus atau hamster gitu yang lari di rodanya gitu kan, terus di situ-situ gitu kan. Dan ternyata bisa loh kita keluar dari rat race-nya itu dengan cara kita kerja baik-baik, waktu ada income ekstra, kita bukan meningkatkan gaya hidup untuk gimana caranya spend lebih banyak terus nanti kerja lebih banyak lagi, tapi justru gimana caranya saya mengecilkan spending biar bisa nabung. Kalau saya udah selesai nabung, tabungannya udah cukup untuk biaya hidup saya, ya berarti saya bisa nggak usah menghabiskan waktu saya untuk bekerja lagi gitu ya. Maksudnya untuk bekerja untuk bekerja di kantor atau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya saya nggak suka gitu ya. Tapi ya demi demi bisa hidup gitu. Iya. Jadi ada quote yang saya suka sih dari si Henry ini. Dia bilang, "That man is rich whose pleasures are the cheapest." Wah, orang yang paling kaya adalah orang-orang yang kesenangan dalam hidupnya adalah yang paling murah. Dia bilang gitu. Terus dia juga banyak quotes yang senada dengan buku Your Money or Your Life, Vicki Robin. Dia bilang, "The price of anything is the amount of life you exchange for it." Harga barang apapun ya seharga jumlah
detik dan menit dalam hidup yang kamu tukarkan untuk memiliki barang itu. Dan mungkin tadi ya nyambung ke simplicity yang Klo bilang gitu, bahwa semakin simpel kita hidup, semakin sederhana kita hidup, maka semakin nikmat sebenarnya hidup ini. Semakin gitu. Sedikit stresnya, semakin sedikit tekanannya, bisa lebih menikmati hal-hal yang ya tidak bisa dibeli dengan uang ya. Maksudnya untuk bisa santai, untuk bisa jalan pagi, untuk bisa main sama anak, temenin orang tua. Ya hal-hal seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Betul. Ya. Waktu itu kalau udah lewat ya lewat. Betul. Nah jadi untuk mengejar hidup yang simpel itu, tentunya produk investasi juga kita harus sesimpel mungkin. Kalau itu filosofi kami percaya investasi itu harusnya kita bisa jalanin secara autopilot, kita bisa investasi tanpa rasa takut, kita bisa lakukan setiap ada uangnya gitu ya. Terlepas dari sedang terjadi badai apa di luar sana. Sering dapat pertanyaan, investasi apa sih yang cocok buat pemula, investasi apa sih yang nggak ribet, yang nggak usah pusing, yang relatively aman, tapi returnnya lumayan. Dan terus terang, ini adalah investasi yang saya sendiri sudah gunakan lebih dari 10 tahun ya. Bener-bener dari zaman fresh grad, kerjaan pertama, pas waktu itu uangnya udah mulai cukup, kan pertamanya nabungnya ya tabungan biasa ya. Setelah udah mulai cukup, investasi pertama yang saya lakukan adalah buka deposito di BPR. Dan dari deposito BPR itulah kami berhasil membiayai nikah kami sendiri, berhasil bangun rumah ini, berhasil beli mobil. Jadi bisa dibilang hidup kami ini dibangun dari deposito BPR ya. Dan bener-bener selama 10 tahun sesimpel itu, nggak ribet, maksudnya nggak yang aduh mesti dilihat nih marketnya lagi naik atau turun, nggak deg-degan mesti panic selling gitu kan, atau panic buying gitu. Ya udah merem aja pokoknya setiap bulan. Kalau udah lumayan banyak kan, kalau deposito ya harus digenapi ya, biasanya lumayan banyak gitu biar nggak ribet biliarnya. Ya udah asal dimasukin, ya udah merem aja gitu. Nanti suatu hari pas udah ada datang kebutuhannya, misalkan udah mesti bayar vendor nikah, ya udah dicairin gitu kan biliarnya yang sesuai. Oh udah mesti DP rumah, dicairin. Simpel banget dan ya udah merem aja gitu. Dan selama ini nggak pernah ada masalah nggak bisa ditarik atau tiba-tiba BPR tutup ya, karena memang deposito BPR sendiri itu sudah dilindungi oleh LPS. Kalian yang belum paham deposito BPR itu apa atau deposito itu apa gitu ya, deposito pada dasarnya adalah produk tabungan biasa yang dikunci oleh bank dalam periode tertentu. Periodenya kita bisa sepakati antara kita dengan bank, bisa sebulan, 3 bulan dan seterusnya. Periode kuncinya ini biasanya disebut dengan tenor yang lebih panjang maka bunganya juga lebih tinggi. Nah terkait deposito di Indonesia, menurut data OJK per bulan April 2023, dana pihak ketiga di Bank Umum dan BPR mencapai 8.000 triliun rupiah, di mana sekitar 3.000 triliun tercatat dalam bentuk deposito. Wow. Banyak ya, berapa ribu triliun tuh kayak apa ya kalau diduitin semua ya? Banyak lah Pak, bisa buat berenang. Banyak kayak ditumpuk mungkin ya kayak gudangnya Paman Gober ya. Nah kalau kita bandingkan dengan nilai aset investor pasar modal per Mei 2023 sebesar 1.300 triliun, maka nilai penempatan deposito masih jauh lebih besar daripada nilai penempatan aset investasi pada pasar modal. Jadi memang ini selera Indonesia, seleraku gitu ya, investasi seleraku. Ini buat kayak iklan mie instan itu ya, tiba-tiba terngiang-ngiang jingle ya. Supaya makin terngiang-ngiang nih ke teman-teman ya, bahwa sebenarnya kita udah akrab nih sebenarnya dengan metode deposito dan dengan metode investasi yang satu ini gitu. Karena kayaknya kalau dengan cerita opa oma, ayah ibu gitu, mereka juga dari dulu ya ngomongnya ya deposito gitu ya. Jarang banget yang ngomongin saham dan lain-lain. Iya. Kalau kita lihat alasannya sebenarnya karena mungkin aman tadi ya, dan pasti ya, karena aman karena dijamin oleh LPS, kita juga nggak akan berfluktuasi nilainya, pokoknya sesuai dengan yang dijanjikan di awal, di selesai tenor uang kita akan dilipat gandakan jadi berapa, itu kita sudah tahu di awal. Kemudian pastinya tadi gitu, ketika uangnya kita butuhkan, kita ingat tenornya kapan, pasti uangnya keluar gitu kan. Kalau misalkan saham atau instrumen lain yang lebih volatile, iya sih mungkin lebih atraktif, lebih menarik, tapi di hari kita butuhkan uangnya, apakah uangnya sedang cuan atau sedang rugi, kita nggak tahu tuh. Sementara kalau deposito, as long as kita tarik sesuai dengan tenor,
cuannya sudah digaranti oleh bank tersebut. Nah, deposito cocok untuk siapa? Pada dasarnya cocok untuk semua kalangan masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan dan pemahaman untuk menabung dan berinvestasi. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menyisihkan uang, seperti Hong Dusik, sedikit-sedikit dapat uang, nyupir kemana dapat uang, bersihin ikan kemana dapat uang sedikit disisihkan dan ditabung, udah punya tabungan di bank, kalian bisa coba nih gitu. Karena kalau hanya ditaruh di bank aja, ya tentu akan mengikuti bunga bank yang saat itu ada gitu, kurang maksimal. Tapi kalau kita taruh di deposito, bank bisa memberikan bunga yang lebih maksimal. Dan pastinya nggak kena biaya administrasi, karena ini juga salah satu hal yang menyebalkan buat saya sebagai kalangan yang frugal gitu ya, kayak bunganya cuma sekian gitu kan, biaya administrasi sekian udah habis gitu. Nah, untuk di produk deposito berjangka biasanya tidak terkena biaya administrasi lagi. Kemudian kita tadi ada mention tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ini apa? Ini adalah lembaga pemerintah yang akan menjamin penyimpanan kalian di deposito, tapi kalian harus perhatikan tapinya di sini, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketentuan yang berlaku saat ini per Juli 2023 kemarin, untuk bank umum, tingkat suku bunga yang dijamin adalah sampai 4,25%. Kemudian untuk bank BPR ini sampai 6,75%. Jadi kita juga harus waspada nih kalau kita masukin uang ke deposito, kita lihat gitu, ini banknya jenisnya apa, apakah bank konvensional atau bank BPR, kemudian bunga yang diberikan berapa, karena bisa saja bunganya menarik, berani gitu ya, bersaing, tapi ya kita harus ingat LPS hanya menjamin sampai 4,25% kalau untuk bank konvensional. Dan 6,75 kalau BPR. Di atas itu maka pokok maupun bunga tidak dijamin oleh LPS. Jadi amit-amit ada apa-apa ya udah LPS tidak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu ya untuk mengganti. Ya, betul. Dan juga harus diingat dana yang di cover oleh LPS di tiap bank itu hanya up to 2 miliar. Jadi katakanlah misalkan di sini ada yang punya 4 miliar, jangan lupa di split aja gitu ya di 2 bank, jangan dijadikan satu karena di covernya maksimal di 2 miliar per bank per nasabah. Oke. Nah, jadi perjalanan kami memakai deposito ini sudah 10 tahun. Khususnya di deposito BPR ini belakangan dipermudah dengan hadirnya deposito BPR by Komunal. Nah, kalian bayangin gampangnya ini adalah sebuah e-commerce di mana kalian instead of belanja konsumtif, di sini kalian belanja deposito BPR dari berbagai bank-bank BPR di seluruh Indonesia. Kalau pengalaman kami dulu, ini Klo mungkin bisa cerita lebih detail nanti gitu ya. Ketika kami mau buka akun di satu bank BPR, kami harus ke cabangnya dulu, kami harus kenalan sama RM-nya dulu, ngobrol panjang lebar. Kalau lewat deposito BPR by Komunal ini, kalian tinggal buka akun dan dari satu aplikasi ada banyak bank di dalamnya gitu. Kalian tinggal pilih mana yang kira-kira kalian paling srek, lalu ya udah tinggal proses mendanai di situ seperti layaknya berinvestasi di deposito biasa. Tapi bedanya itu tadi ya, semuanya online, nggak perlu ke kantor manapun, nggak perlu tanda tangan perjanjian hard copy apapun, dan sekarang bahkan sudah ada yang billetnya itu elektronik, jadi udah nggak usah dapat billet fisik lagi. Jadi kadang-kadang kan kita dapat billet fisik terus suka lupa nyelip nyimpannya di mana, pas mau dicairin repot nyarinya lagi. Nah dengan pakai billet elektronik ya udah segampang itu tadi, tinggal kalau mau cairin ya juga tinggal klik-klik aja, udah langsung dananya ditransfer ke rekening masing-masing. Iya. Jadi walaupun sebenarnya nggak diceritain ya di hometown Caca-Caca, Hong Dusik investasinya kemana, saya agak yakin sih dia investasi ke deposito. Mungkin deposito BPR itu kan kota kecil, pasti banyak bank-bank perkreditan rakyat ya kan, untuk khusus perserikatan nelayan, perserikatan tukang listrik gitu ya, mungkin ada BPR-BPR-nya ya. Itu another thing yang mungkin positif tentang BPR adalah kita berkontribusi langsung sama perekonomian yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi itu kira-kira cerita kami tentang Henry dan Hong. Dan akrab banget teman-teman kami ya dari zaman teman-teman virtual nyata dan tidak nyata. Kami belajar simplicity sih, jadi ya semakin simple semakin baik, khususnya investasi. Seperti apa investasi yang simple ya deposito BPR by Komunal bisa jadi pilihan buat teman-teman yang masih pemula belajar investasi, yang nggak mau ribet, yang mau yang simple aja. Betul. Oh ya, ada referral code-nya juga yang teman-teman bisa pakai untuk dapetin benefit buat teman-teman yang pertama kali mendanai. Bisa cek di layar atau di description box di bawah. Oke, jadi kalian lebih pilih mana? Lebih pilih Hong Dusik atau Henry?
Henry atau Hong? Hong tuh kayak Ahong itu teman gue di Mangga 2 besar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Maaf banyak ketawanya. Ini kita habis pulang makan all you can eat barbecue. Jadi apa nih? Testosteronnya agak tinggi. Testosteron. Bukan. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. See you next week. Bye bye.